Uang memang menjadi elemen yang sangat penting bagi manusia. Kita bisa bekerja dari pagi sampai malam untuk mendapatkan uang. Tapi ironisnya adalah banyak dari kita yang gak sadar esensi dari uang. Gak sadar apa itu uang, sejarahnya seperti apa, bahkan jenis-jenis uang juga gak tahu. Emang apa pentingnya kita belajar ini? Nah, pentingnya adalah supaya kita makin aware nilai dari uang kita, supaya kita tahu bagaimana cara uang bekerja. Di video kali ini, aku bakal ngebahas dengan detail tentang uang, sejarahnya, dan jenis-jenisnya. Teman-teman yang beruntung nonton video ini, please nonton sampai habis karena ini akan membuka pikiran teman-teman semua. Sekarang, yuk kita bahas. Jadi, apa itu uang? Uang adalah benda yang digunakan oleh manusia sebagai alat tukar untuk membeli barang atau membayar jasa dan menyimpan kekayaan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah rupiah yang kita pegang, apakah dolar, ringgit, dan mata uang lainnya yang kita pegang, itu bisa untuk menyimpan kekayaan dalam jangka panjang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu masuk ke bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis uang. Teman-teman harus tahu bahwa esensi dari uang, salah satunya adalah bisa digunakan untuk menyimpan kekayaan kita dalam jangka panjang. Nah, jenis uang yang pertama disebut sebagai hard money. Salah satu hard money yang banyak sekali orang pegang, orang simpan untuk menyimpan kekayaannya dalam jangka panjang adalah emas. Karena emas itu bisa dijadikan sebagai alat transaksi, disimpan dalam jangka waktu yang panjang juga nggak apa-apa, memiliki daya tahan yang kuat, bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Emas juga memiliki sifat kelangkaan. Dan yang terpenting adalah nilai emas itu sama dimanapun emas berada. Emas di Indonesia 1 gram sama emas di Amerika yang 1 gram juga nilainya sama. Karena nilai emas nggak berkurang, sehingga kita bisa pakai emas untuk menyimpan nilai kita dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bedanya dengan uang itu mengalami yang namanya inflasi. Nilai uang itu terus menurun. Jadi bukan emasnya yang naik, tapi nilai dari mata uang kita yang menurun karena inflasi. Dalam sejarah umat manusia ada 2 logam yang dianggap sebagai uang. Yang pertama emas, yang kedua perak. Tapi perak sudah tidak dianggap sebagai hard money lagi sejak ditemukan tambang perak terbesar di dunia. Teman-teman tahu nggak? Pada zaman dulu, pemerintah itu menerbitkan surat utang yang di-backup sama emas. Tapi seringkali pemerintah itu mencetak lebih banyak surat utang daripada emas yang mereka miliki. Jadi ketika orang-orang pengen nukerin surat utangnya dengan emas, emasnya udah habis sehingga pemerintahnya bangkrut. Ini juga terjadi pada pemerintahan Amerika sebelum tahun 1971. Pada saat itu, setiap dolar yang cetak itu di-backup sama emas. Tapi pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon, Presiden Amerika pada saat itu, menghapus gold standard atau standar emas pada sistem mata uang mereka. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what is this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Hal ini salah satunya terjadi karena adanya kebutuhan dana yang cukup besar, bahkan sangat besar, untuk memenuhi kebutuhan perang. Sehingga pemerintah
Amerika pada saat itu mencetak lebih banyak uang dibandingkan dengan emas sebagai backup yang mereka miliki. Sehingga emasnya sudah tidak ada, mereka cetak uang terus-menerus. Sejak saat itu dimulailah era mata uang fiat atau yang kita sebut sebagai easy money. Easy money adalah uang yang mudah sekali untuk dicetak tanpa ada nilai intrinsiknya, tanpa ada backup emas di belakangnya. Mata uang ini disebut dengan fiat currency atau mata uang fiat. Fiat dalam bahasa Latin artinya leg it be done, jadi aja, gitu artinya kurang lebih. Nah, mata uang rupiah kita itu adalah fiat currency. Dan mata uang fiat itu di backup sama kepercayaan dan juga hutang. Seperti yang aku mention bahwa mata uang itu rentan terkena yang namanya inflasi. Ada banyak sekali faktor yang bisa membuat mata uang menjadi inflasi atau bahkan hyperinflasi. Seperti adanya korupsi, kebutuhan perang, atau bahkan proyek-proyek yang tidak jelas. Sehingga pemerintah mencetak banyak sekali uang. Teman-teman harus tahu dari 775 mata uang fiat yang diteliti, 21%-nya gagal karena perang. 24%-nya harus direstrukturisasi atau diubah dalam kebijakan moneter. Dan ada saat ini 180 mata uang fiat di seluruh dunia. Dan semuanya bergantung pada dolar, the mother of fiat currency. Dan sekarang kita akan masuk ke jenis uang yang ketiga, yaitu ultra hard money. Ultra hard money itu lebih baik daripada hard money, lebih baik daripada emas ataupun perak. Ultra hard money adalah Bitcoin. Bitcoin itu punya sifat-sifat yang mirip, bahkan lebih baik daripada emas. Seperti mudah dibawa kemana aja, nilainya sama kemanapun teman-teman berada. Mau teman-teman di Indonesia, di Amerika, di Argentina, satu Bitcoin adalah satu Bitcoin. Sama seperti emas, Bitcoin juga punya sifat yang tahan lama, bisa dipecah menjadi beberapa bagian yang kecil dan juga langka, bahkan lebih langka daripada emas. Karena Bitcoin cuma punya supply atau jumlah sebanyak 21 juta keping Bitcoin aja. Bitcoin juga bisa diverifikasi, tidak perlu izin untuk menggunakan Bitcoin. Bitcoin juga terdesentralisasi, jadi tidak ada orang yang bisa mengontrol Bitcoin itu sendiri. Dan terakhir, Bitcoin itu ultra portable. Artinya apa? Teman-teman bisa membawa Bitcoin kemanapun teman-teman pergi. Kalau teman-teman saat ini pergi ke Argentina, pergi ke Amerika, teman-teman hanya perlu membawa satu alat seperti flash disk sifatnya, yang itu berisi 12 kata kunci dalam bahasa Inggris yang teman-teman harus hafalkan. Ketika teman-teman bisa hafalkan dan teman-teman memasukkan kata kunci itu, teman-teman bisa mengakses seluruh kekayaan teman-teman dalam Bitcoin maksudnya. Jadi untuk pertama kalinya umat manusia menemukan cara menyimpan kekayaan dalam format informasi. Untuk teman-teman yang mungkin pengen cari tahu lebih lanjut soal bagaimana cara menyimpan uang kripto ataupun Bitcoin, teman-teman bisa nonton videoku yang ini ya. Uang memang sudah berevolusi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Ada hard money seperti emas yang langka dan berharga, tapi terbatas dan sulit untuk di mining karena ada di dalam perut bumi. Lalu ada easy money, yaitu mata uang fiat yang kita pegang saat ini, rupiah, dolar, ringgit, dan seterusnya. Dia mudah untuk dibawa kemana-mana, mudah untuk ditukarkan dengan barang atau untuk membayar jasa. Tapi kekurangannya adalah dia tidak di backup apapun, hanya di backup oleh hutang dan kepercayaan atas pemerintah. Dan mata uang fiat atau easy money bisa terkena inflasi atau kehilangan nilai dari uangnya, atau bahkan lebih parah, yaitu hyperinflasi yang terjadi di negara Zimbabwe. Dan terakhir ada ultra hard money, yaitu Bitcoin. Teknologi yang dibawa oleh Bitcoin memungkinkan kita untuk membawa uang kemanapun kita pergi, karena sifatnya yang awet, yang tahan lama, yang bisa diverifikasi, yang deflasi, tidak perlu izin, ultra portable, dan sangat aman. Dan terakhir, Bitcoin tidak seperti mata uang fiat, karena mata uang fiat itu punya sistem yang terpusat. Kalau pemerintahnya ambruk, hancur, maka besar kemungkinan mata uang fiatnya juga hancur. Tapi Bitcoin itu punya sistem yang desentralisasi, tidak terpusat, karena sistemnya itu menyebar ke server-server yang ada di seluruh dunia. Sehingga hampir mustahil, atau bahkan bisa dibilang mustahil, untuk menghancurkan sistem di Bitcoin. Teman-teman butuh 51% attack dari server-server yang tersebar di seluruh dunia yang teman-teman titiknya pun tidak tahu.
segitu aja teman-teman videoku pada hari ini. Semoga teman-teman menangkap esensi dari video hari ini tentang uang, sejarah, dan jenis-jenis uang sembari tadi aku jelaskan sama teman-teman. Teman-teman semoga bisa banyak belajar, dan kalau informasi ini berguna untuk teman-teman silahkan di-share ke teman-teman lainnya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, and see you di next video. Bye.